Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajib Nusalim dari Prodi Akuntansi. Saya akan membahas materi tentang beriman kepada makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan yang nyata. Untuk membedakan keduanya, dapat atau tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dikatakan gaib dalam pembahasan ini adalah mutlak, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali menampilkan diri dalam bentuk tertentu, sebagaimana firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 16-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha ma kana syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Yang kedua, yaitu melalui bukti nyata bahwa wujud tersebut ada. Misalkan seperti malaikat. Malaikat kita mengetahuinya dari berita Rasulullah dan bukti nyata bahwa malaikat ada. Contoh seperti malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya yang memiliki bentuk dan sifat-sifat tertentu. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah, patuh terhadap segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam bentuk kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian malaikat diberi nama-namanya, dan sebagiannya lagi hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, yaitu yang bertasbih kepada Allah, memberi salam kepada penghuni surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada juga yang bertugas di alam dunia, yaitu berhubungan langsung dengan manusia, seperti mencabut nyawa, mencatat amal perbuatan manusia, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Adapun nama malaikat dan tugasnya yaitu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul, sebagaimana
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Artinya, dan katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi bukti dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya yaitu mengatur yang berkenaan dengan hal-hal alam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 98, Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup angin trompet sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 99, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Artinya, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dan yang lain. Ketika angin sangkakala ditiup lagi, maka kami kumpulkan mereka semua. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa manusia dan makhluk-makhluk lain, berkenaan dengan firman-Nya surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, dan kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Yang kelima, malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Rakib dan Atid bertugas untuk menulis perbuatan amal manusia. Malaikat Hafaz yang bertugas untuk memelihara segala catatan amal perbuatan manusia. Terdapat dalam firman-Nya Allah surah Qaf ayat 17-18. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Yang keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanya mayit di dalam kubur terkait amal perbuatannya selama hidup di dunia ketika dia sudah mati. Yang ketujuh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga dan memimpin para pelayan malaikat di surga. Yang kedelapan, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka dan memimpin para malaikat di neraka
yang menyiksa penghuni neraka. Yang kesembilan, malaikat yang memikul arsy. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 7 yang artinya malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohon ampun untuk orang-orang beriman, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka." Yang ke-10, malaikat yang menggerakkan hati manusia untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Terdapat dalam hadisnya Nabi yang artinya syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam. Demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan setan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk melakukan kebaikan dan meyakini kebenaran. Ada 4 keutamaan orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur atas perhatian Allah dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara menyucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Yang keempat, selalu berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.